Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 dimanapun kamu berada? Hari ini kamu belajar bersama Bu Khalifah dari SDN 2 Putat Kidul. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita membacakan doa dulu, membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah masih semangat belajar di rumahnya? Iya, untuk menambah semangat, mari kita yel-yel dulu ya. Yel-yel tentang pendidikan dasar. Saya beri contoh dulu ya, nanti diikuti anak-anak di rumah ya. Pendidikan dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Diulang ya. Pendidikan dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Ya, kali ini di dalam masa pandemi kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, pakai hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, hindari kerumunan untuk memutus rantai virus corona. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran nanti, anak-anak saya harapkan yang pertama dapat mendeskripsikan ekosistem dan menganalisa komponen-komponennya. Yang kedua, menganalisa hewan dan jenis makanannya. Dan yang ketiga, kamu setelah pembelajaran ini nanti dapat menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Baik, kita ke inti pembelajaran, yaitu tema 5, subtema 1, tentang komponen-komponen ekosistem. Kegiatan kita yang pertama tadi adalah mengamati. Nah, sekarang kita mengamati gambar. Untuk gambar pertama, coba diamati dengan teliti. Kemudian ada gambar kedua, itu diamati ya. Dari hasil pengamatan, kita dapatkan fakta-fakta. Pada gambar 1 terletak di dataran tinggi yang terjal, gersang, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, dan tidak ada interaksi antara hewan dan tumbuhan. Sedangkan di gambar kedua berada di dataran rendah, kelihatannya subur, banyak tanaman, banyak hewan, dan ada interaksi antara alam sekitarnya dengan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita mengamati lagi sebuah gambar. Nah, apakah anak-anak tertarik dengan gambar ini? Ya, semoga tertarik ya. Kalau ada gambar kita amati, itu pasti ada rasa ingin tahu ya. Gambar apa sih itu? Kamu ingin tahu apa tidak? Ya. Ingin tahu aja apa? Ingin tahu banget. Baik, sekarang setelah kita amati dari gambar tersebut, maka akan kita tindak lanjuti. Yang pertama, kita buat pertanyaan. Kenapa kok buat pertanyaan? Karena ingin tahu, harus buat pertanyaan. Nah, contohnya, setelah membuat pertanyaan, nanti kamu cari jawabannya dari pertanyaan yang kamu buat. Setelah ketemu jawabannya, nanti kamu buat kesimpulan dari penemuanmu itu apa. Dan yang terakhir, kamu eksplorasi, kamu presentasikan ya, kamu sajikan ke orang tuamu, ke teman-temanmu bahwa kamu sudah menemukan sesuatu fakta yang baru. Nah, atau pengetahuan baru. Berikutnya, nah ini contoh pertanyaan ya.
Nomor 1, hewan apa yang ada di gambar tadi? Kemudian yang nomor 2, apa saja yang apa saja benda tak hidup yang ada di gambar? Nomor 3, berapa jumlah kata di gambar itu? Nah, kemudian pertanyaan keempat, ada berapa bebek yang ada di gambar itu? Dan yang kelima, apakah tumbuhan tergantung pada unsur abiotik? Maka ditemukan jawaban bahwa hewan yang ada di gambar itu bermacam-macam. Ada katak, sapi, kemudian bebek, ada tupai, ada kura-kura, dan masih ada hewan yang belum disebutkan sama Bu Guru ya. Kemudian ada berapa jumlah kataknya? Nah, diteliti gambarnya nanti ya. Ternyata hanya ada 1 kata. Kemudian untuk menjawab nomor 4, kamu teliti lagi. Di gambar itu bebeknya berapa ya? Yang terlihat sepertinya 2, Bu. Apa betul 2? Coba dicari lagi. Nah, ternyata di situ ada gambar bebeknya kecil-kecil. Anaknya ya, anaknya di belakangnya. Makanya tidak terlihat. Kalau kamu tidak teliti melihat gambarnya, nanti cuma ketemu 2, padahal di situ ada 5 bebek. Nah, dari jawaban itu dapat kita simpulkan bahwa dalam gambar ada unsur biotik dan unsur abiotik. Ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dan ada beberapa hewan yang bersama-sama hidup di lingkungan yang sama. Nah, berikutnya. Nah, di sini sekarang kita analisa dari gambar tadi. Oh, ternyata unsur-unsur ekosistem itu ada unsur biotik dan abiotik. Unsur biotiknya itu apa, Bu? Unsur biotik itu adalah unsur yang hidup, yaitu ada hewan, ada tumbuhan, dan ada makhluk yang lain. Kemudian kalau unsur abiotik itu adalah unsur tak hidup, yaitu ada batu, ada tanah, ada sinar matahari, kemudian ada air, dan ada udara. Kemudian yang kedua, ada segerombolan semut ada di daun. Kemudian ada harimau yang hidupnya di hutan, itu berkumpul. Nah, kalau makhluk sejenis berkumpul dalam satu tempat, itu dinamakan populasi. Kalau yang contoh di atas, yang individu itu adalah cuma 1 jumlahnya. Kalau di gambar tadi seperti kataknya cuma 1, itu berarti populasi. Kalau dombanya 1, itu berarti populasi. Kemudian sebatang cemara cuma 1 tok, itu berarti individu. Nah, sekarang kalau beberapa populasi itu hidup di suatu lingkungan tertentu, itu namanya komunitas. Contohnya komunitas kolam. Nah, di dalam kolam itu akan didiami oleh beberapa makhluk hidup. Contohnya ada populasi teratai, ada populasi ikan, ada populasi lumut, dan sebagainya. Nah, dalam sebuah ekosistem, nanti makhluk hidupnya akan dibagi-bagi lagi, anak-anak. Ya, ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Kalau istilah yang keren ini ya, yang ya enggak baru tapi harus kita ketahui, kalau produsen itu adalah istilahnya autotrof atau makhluk hidup yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Itu berarti sudah dipegang oleh tumbuhan. Kemudian yang
Hewan ini adalah berperan sebagai konsumen atau apa namanya? Ada yang tahu anak-anak? Iya, istilahnya heterotrof ya. Nanti heterotrofnya itu dibagi, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Nanti kalau konsumennya ini mati, bagaimana Bu? Dia akan diuraikan oleh makhluk hidup yang namanya dekomposer ya. Contohnya jamur. Baik. Nah, kegiatan yang berikutnya mari kita membaca ya. Judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, abiotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Setelah membaca, mari kita cari ide dari teks di atas. Ide pokok paragraf pertama adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya adalah lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Pada paragraf kedua kita menemukan ide pokoknya yaitu cahaya matahari menghangatkan unsur abiotik dan biotik. Informasi pentingnya adalah interaksi cahaya matahari dengan unsur biotik agar kebutuhan makhluk hidup terpenuhi, juga membantu tumbuhan berfotosintesis. Pada paragraf ketiga, interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup. Sebuah ekosistem komponennya individu, populasi, dan komunitas. Di paragraf terakhir, itu kita temukan ide pokok pengertian dari individu, populasi, dan komunitas. Dan informasi pentingnya adalah macam-macam komunitas, misalnya komunitas sawah, komunitas kolam, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa teks non-fiksi itu berisi tentang data-data, fakta-fakta, atau kejadian sebenarnya. Nah, ini menggunakan makna kata denotatif, arti yang sebenarnya. Sedangkan kalau teks fiksi itu
biasanya berisi tentang khayalan dari penulis, kemudian tidak pernah terjadi dan menggunakan makna konotatif. Contohnya daun menari-nari gemulai. Padahal kalau yang menari itu biasanya kan manusia, tapi dalam teks fiksi itu diibaratkan daunnya bergerak gemulai seperti penari. Nah, itu berikutnya. Kita sampai pada kegiatan ayo menyanyi, ya. Kita memakai nada sayonara. Saya beri contoh dulu ya, nanti anak-anak menirukan. Herbivora, herbivora, hewan makan tumbuhan. Karnivora, karnivora, hewan pemakan daging. Omnivora, omnivora, hewan makan segala. Insektivora, insektivora, hewan makan serangga. Frugivora, frugivora, hewan pemakan buah. Granivora, granivora, hewan pemakan biji. Folivora, folivora, hewan pemakan daun. Nektivora, nektivora, hewan pemakan nektar. Baik, mudah bukan? Nanti di rumah dipelajari lagi ya, bernyanyi bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita refleksi ya, dari kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang refleksinya, yang pertama coba kamu centang emoji yang ada di modulmu ya, yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Kemudian yang kedua, apakah yang sudah kamu pelajari hari ini, apa yang sudah kamu kuasai dan yang belum kamu kuasai. Kemudian cara apa yang kamu gunakan untuk mengatasi kesulitan kamu itu, dan yang terakhir, apa yang tidak kamu sukai dari pelajaran hari ini. Nah, demikian, jangan lupa kerjakan LKPD yang tersedia di modul, kemudian kumpulkan ke gurunya masing-masing untuk pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan 6. Di bawah bimbingan Bapak Ibu di rumah. Dan kalau ada kesulitan, silahkan tanya ke gurunya masing-masing. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai pembelajaran 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.